Nah, kalau kita tanyakan kepada para ulama dan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, siapa sebenarnya Dzulkarnain ini? Maka akan banyak perbedaan pendapat yang muncul tentang siapa identitas Dzulkarnain yang sebenarnya. Shalom Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang disebutkan di dalam Quran, yaitu Dzulkarnain. Nah, Bapak Ibu bisa temukan cerita tentang Dzulkarnain di dalam Quran surah 18 Al-Kahf ayat 83. Mereka akan bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain. Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberi kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, dan seterusnya. Nah, kalau kita tanyakan kepada para ulama dan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, siapa sebenarnya Dzulkarnain ini? Maka akan banyak perbedaan pendapat yang muncul tentang siapa identitas Dzulkarnain yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Dzulkarnain adalah seorang raja, ada yang mengatakan bukan, dia adalah hamba raja, ada yang mengatakan dia punya tanduk, ada yang mengatakan bukan tanduk, tetapi kepangan rambut yang mirip seperti tanduk. Nah, ada yang mengatakan bukan, karena dia pernah bermimpi memegang 2 tanduk matahari. Kapan dia hidup? Maka para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Dzulkarnain hidup di zaman Musa, ada yang mengatakan setelah Isa, dan ada yang mengatakan di zaman Ibrahim. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang akan kita bahas berdasarkan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video. Di dalam tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ahli tawil berbeda pendapat tentang sebab dinamakan Dzulkarnain. Sebagian berpendapat bahwa dinamakan demikian karena dia dipukul tanduknya lalu mati. Kemudian dihidupkan kembali, lalu dia dipukul lagi pada tanduknya yang lain hingga mati. Mereka yang berpendapat demikian merebutkan riwayat-riwayat berikut ini. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Hakam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Abid al-Maktab, dari Abu At-Tufail. Ia berkata, Ibnu Al-Kawai bertanya kepada Ali tentang Dzulkarnain. Maka dia berkata, dia adalah seorang hamba yang mencintai Allah, maka Allah mencintainya. Memberi nasihat karena Allah, maka Allah menasihatinya. Dan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Mereka lalu memukul kepalanya hingga membunuhnya. Kemudian Allah membangkitkannya lagi, lalu mereka memukulnya di kepalanya lagi, hingga ia mati. Muhammad bin Bashisha menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abu Sabit, dari Abi Tufail, ia berkata, Ali ditanya tentang Dzulkarnain, lalu ia berkata, dia adalah seorang hamba yang tulus, maka Allah menasihatinya. Dia menyeru kaumnya kepada Allah, mereka lalu memukul tanduknya hingga mati. Kemudian Allah menghidupkannya kembali, lalu dia menyeru kaumnya kepada Allah, lalu mereka memukul tanduknya lagi hingga mati. Jadi dari sini Bapak Ibu kita bisa tahu bahwa Dzulkarnain memiliki 2 tanduk. Literatur lain, ahli tahwil lainnya berpendapat seperti riwayat berikut ini. Muhammad bin Sahal al-Bukhari menceritakan hal itu kepada kami. Dia berkata, Ismail bin Abdul Karim menceritakan kepada kami. Abdus Samad bin Makul menceritakan kepadaku. Dia berkata, Wahab bin Nahbi berkata, Dzulkarnain adalah seorang raja. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa dinamakan Dzulkarnain? Dia berkata, ahli kitab berbeda pendapat dalam hal itu. Sebagian mengatakan bahwa ia raja Romawi, dan sebagian lagi mengatakan bahwa ia raja Persia. Jadi yang tadi kita baca bahwa Dzulkarnain adalah seorang hamba. Yang kedua, perbedaan pendapat muncul bahwa dia adalah seorang raja. Ada yang mengatakan raja Romawi, ada yang mengatakan raja Persia. Namun uniknya Bapak Ibu, bahwa di dalam tafsir At-Tabari, ahli kitablah katanya memberikan pendapat yang berbeda tentang siapa Dzulkarnain. Nah, kalau ahli kitab ini merujuk kepada orang Yahudi dan Kristen, tentu ini menjadi suatu tantangan bagi saudara-saudara kita yang dari Islam. Karena dalam kitab suci, agama Kristen maupun Yahudi, tidak ada pernah disebutkan kisah Dzulkarnain. Pendapat lain, ahli tawil lainnya berpendapat bahwa dinamakan Dzulkarnain karena di kepalanya ada yang menyerupai tanduk. Ada pula yang berpendapat bahwa dinamakan Dzulkarnain karena 2 sisi kepalanya adalah tembaga, sebagaimana riwayat berikut ini. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata,
seseorang yang tidak aku cela menceritakan kepadaku dari Wahab bin Munahbi al-Yamani, ia berkata, dinamakan Zulkarnain karena kedua kepala sisinya adalah tembaga. Nah, Bapak Ibu, tadi katanya kepala Zulkarnain ada tanduk. Nah, sekarang ada cerita dua sisi kepalanya adalah tembaga. Itu yang kita dapat dalam tafsir At-Tabari. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ada perbedaan pendapat yang banyak mengenai nama Zulkarnain dan sebab penamaannya dengan nama itu. Mengenai namanya, ada yang mengatakan Al-Iskandar, Raja Yunani Al-Makduni, bahkan ada seorang ahli garis keturunan yang dengan sangat mantap menyatakan Al-Makduni. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Hurmus, dan dikatakan juga bahwa ia adalah Hurdis. Ibu Hisham menyatakan ia adalah As-Sabab bin Zuyazin Al-Yimyari dari keturunan Wa'il bin Himyar. Adapun pendapat Ibnu Ishaq telah dikemukakan. Sementara Wahab bin Munahbi mengatakan ia adalah orang Romawi. Adapun perbedaan pendapat mengenai sebab penamaannya dengan nama tersebut, ada yang mengatakan bahwa itu karena ia mempunyai dua kepangan rambut seperti tanduk, horn, secara harfiah tanduk. Sehingga karena itulah ia dijuluki begitu. Demikian yang disebutkan oleh Ad-Salabi dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan itu karena di awal kerajaannya ia bermimpi seolah-olah ia memegang dua tanduk matahari. Lalu ia menceritakannya, lalu ditakwilkan bahwa kelak ia akan menguasai semua wilayah yang disinari oleh matahari. Karena itulah ia dijuluki Zulkarnain. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa dari sini ternyata matahari memiliki dua tanduk. Ada juga yang mengatakan bahwa dinamai demikian karena ia mencapai belahan barat dan timur bumi, sehingga seolah-olah itu telah menjelajahi dua tanduk dunia. Nah, segolongan ulama mengatakan bahwa ketika ia mencapai tempat terbitnya matahari, ia menyingkapkan tanduk-tanduknya melalui mimpi. Karena itulah ia dijuluki Zulkarnain atau Karnai Asy Syaitan, dua tanduk setan. Mereka juga berbeda pendapat mengenai masanya. Ada yang mengatakan bahwa masanya adalah setelah Musa. Ada juga yang mengatakan bahwa masanya adalah pada masa Fatrah, masa Yakum tidak ada Rasul setelah Isa. Ada juga yang mengatakan bahwa ia pada masa Ibrahim dan Ismail. Sementara Khidir alaihissalam adalah pembawa panjinya yang besar. Mengenai hal ini telah kami kemukakan di dalam surah Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu, di dalam tafsir Al-Qurtubi pun sudah menjelaskan berbagai macam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ada dua yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama adalah Zulkarnain yang hidup pada zaman Ibrahim. Yang kedua adalah Zulkarnain, yaitu Alexander anak Philips yang dari Yunani, yang menterinya adalah Aristoteles. Dan tentu hanya Allah yang lebih tahu tentang itu. Dialah yang tercatat dalam sejarah kerajaannya, bangsa Rum, yakni kurang lebih sekitar 300 tahun sebelum Al-Masih alaihissalam, yaitu sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita telaah tafsir Ibnu Katsir, tampaknya Ibnu Katsir tidak bisa membedakan mana yang menjadi kerajaan Romawi dan mana yang menjadi kerajaan Yunani. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar berbagai macam perbedaan pendapat dari tiga tafsir yang berbeda. Jadi, kesimpulannya hanya Allah yang mengetahui siapa Zulkarnain dan pada masa kapan Zulkarnain hidup. Bagaimana respon Anda terhadap kisah Zulkarnain yang disebutkan dalam Quran yang hanya Allah yang tahu, sementara para ulama berbeda pendapat tentang Zulkarnain? Silakan tuliskan komentar Anda pada video di bawah ini. Dan ini menjadi suatu perbandingan Bapak Ibu bagaimana Al-Quran menceritakan suatu tokoh dibandingkan dengan Alkitab menceritakan suatu tokoh. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.